Hai Newsliners, kita akan membahas seputar teknologi yang dekat dengan kita. Bersama dengan saya Bianca Sumendap, saya Daru, di segmen Tech Talk. Wah, Mas Daru, apa ini? Ini akuarium digital kah? Akuarium digital. Jadi kita akan membahas sekali ini adalah sebuah produk yang memang besar ukurannya. Jadi kalau kemarin kecil, episode sebelumnya kan kita sama Bianca bahasnya smartphone. Sekarang kita bahas televisi. Jadi ini adalah televisi terbaru dari Samsung QLED Q7F 4K edisi 2025. Oke, Mas. Nah, berarti ini kita akan membahas seputar Smart TV ya? Smart TV. Oke. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih, Mas. Tentu kan kalau kita misalnya punya TV atau di rumah gitu kan ya, ini akan menjawab nggak sih semua hal yang aku butuhkan? Misalnya buat nonton series, nonton YouTube, atau juga main game. Ini TV di belakang aku bisa nggak sih ngejawab itu semua? Nah, itu dia. Sebenarnya kita mulai mempertimbangkan dulu apa sih yang ingin dicari dari sebuah televisi. Jadi Bianca udah sebut untuk nonton segala macam, kemudian tadi ada main game juga kan. Nah, itu dia. Jadi pertama-tama sebelum kita memilih televisi kita harus tahu ukuran yang kita butuhkan tuh berapa. Oke. Gitu. Ini Samsung QLED Q7F 4K 2025 itu punya ukuran 65 inci. 65 inci. Nah, kebayang gede banget ya. Itu dia. Jujur gede banget sih. Itu dia. 65 inci. Kemudian resolusinya sudah disebutkan 4K. Jadi 4K. Kayaknya kalau hari gini nggak nontonnya 4K, kayaknya mata tuh kurang enak kayaknya ya. Apalagi nonton serial drama yang udah sinematik bagus banget. Tapi kalau nggak 4K kan agak sayang ya gitu. Apalagi kalau main game. Nah, sekarang kan lagi trennya PS5. Kayak waktu sempat rame kan PS5 mau keluar, ada orang mau beli PS5 harganya mahal, bilang segala macam. Nah, sekarang giliran sudah punya PS5-nya, saatnya memiliki televisi yang pas untuk memainkannya. Oke, Mas Daru. Nah, sekarang aku juga punya pertanyaan nih seputar fundamental dari TV ini. Apa sih yang membuat berbeda atau ada teknologi-teknologi yang berbeda begitu dari Smart TV lainnya? Oke, mungkin kalau Bianca dengar 4K kayaknya udah biasa ya. Udah biasa banget. Tapi yang membedakan dari Samsung QLED Q7F 4K 2025 adalah teknologi namanya Quantum Dot. Jadi Quantum Dot adalah sebuah Quantum Dot. Namanya agak ribet ya. Quantum Dot. Nah, apa itu, Quantum Dot itu kayak sebuah teknologi imaging. Jadi pencitraan dari gambar. Jadi di sini quantum dot itu diklaim oleh Samsung bisa menghasilkan warna yang lebih akurat dan bahkan lebih kuat. Lebih kuat itu dalam artinya jadi warnanya itu cerah. Makanya mungkin kalau Bianca tadi pas nonton bentar sebelum kita mulai shoot, gambarnya beda banget di mata ya. Betul, beda banget. Nah, dan itu lagi balik lagi ke bahwa kan sebenarnya pembuat konten kayak pembuat film, produser film dan segala macam kan pengennya kamera yang mereka gunakan bisa menangkap warna dan kemudian bisa disajikan ke penonton dengan seperti aslinya dong ya, seperti dengan mata langsung. Dan nah itu juga ada teknologi namanya Quantum HDR. Jadi kualitas gambarnya dibuat menjadi terasa semakin imersif. Oke, jadi bener banget sih memang Newsliners, dari tadi aku nonton ini bener-bener ya real gitu gambarnya. Betul ya Mas ya? Karena ada teknologi apa tadi Mas? Quantum Dot dan Quantum HDR. Oke, Quantum Dot sama Quantum HDR. Nah, dan satu lagi, jadi ada teknologi itu, namanya sendiri QLED. Jadi QLED itu adalah sebuah teknologi pencahayaan yang kalau selama ini mungkin pengguna televisi suka dengar istilah burn in. Jadi kita tahu ada warna hitam begini kayak kebakar, warnanya gelap terus nggak bisa keluar gambar. Nah, itu burn in. Nah, teknologi QLED itu diklaim, semua sudah mengakui sih banyak bahwa teknologi QLED bisa mencegah terjadinya burn in. Jadinya televisi juga punya usia yang lebih panjang, lebih awet. Meskipun digunakan berjam-jam, buat nonton, buat main game itu pasti berjam-jam dong. Nah Mas Daru, aku juga punya pertanyaan nih seputar desain dan fitur lainnya ini seperti apa ini Mas? Oke, jadi ngomongin desain mungkin agak terlewat tadi ya. Setelah punya ukuran 65 inci, Samsung QLED Q7F 4K 2025 ini juga punya desain yang tergolong tipis banget untuk sebuah televisi 65 inci. Nah, Bianca udah coba pegang, dia tipis banget. Bezelnya juga tipis dan artinya televisi modern ini nggak cuma bisa ditaruh di atas meja aja. Kalau ditaruh di tembok, di dinding juga terlihat lebih modern gitu kan. Betul, jadi futuristik banget ya. Itu dia. Jadi televisi itu nggak jadi cuma sekedar perangkat hiburan yang cuma ditaruh terus udah. Tapi juga bisa jadi bagian dari estetika
interior ruangannya. Nah, Mas Daru, mungkin jadi banyak pertanyaan juga nih dari para newsliners. Kan kalau biasanya kita menonton TV kan hanya sekedar menonton, begitu ya. Tapi kan kalau zaman sekarang nih di era modern ini ada yang namanya smart. Nah, tentu akan ada otak. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih ke para newsliners ini seperti apa sih, Mas? Oke, mungkin kalau kita dulu membeli TV, nggak pernah kepikiran prosesor di dalamnya. Betul. Mungkin kalau prosesor kayaknya sebenarnya lebih banyak ke laptop ya. Laptop atau komputer gitu ya. Samsung QLED Q7F 4K 2025 ini sekarang sudah pakai prosesor AI dalamnya. AI? Iya, Q4 AI prosesor. Jadi makanya semua fitur pintar atau smart yang biar kita dibilang itu semua dari otaknya di televisi ini gitu. Salah satunya fitur yang paling menurut saya canggih dan mungkin kayak wah banget adalah fitur 4K AI upscaling. Apa, Mas? 4K AI upscaling. Jadi AI di sini membantu televisi secara otomatis dan cerdas ketika ada konten yang kita tonton, entah itu dari YouTube atau dari aplikasi streaming dan lain-lain, bahkan main game, nanti kualitas grafis atau resolusinya akan di upscaling. Upscaling artinya ditingkatkan ya. ke 4K. Jadi artinya kita nggak perlu tuh ngatur settingan di YouTube, setting ke 4K ataupun nonton televisi yang nggak 4K. Di sini akan otomatis dibuat menjadi 4K. Jadi kualitas ketajamannya akan ditingkatkan, kecerahannya ditingkatkan, pokoknya nanti bakal memanjakan mata banget deh. Jadi artinya selama nonton di Samsung QLED Q7F 4K ini otomatis bagus gambarnya. Nah, TV ini bisa nggak ya memenuhi kebutuhan untuk para newsliners begitu yang pengen main game gitu? Apakah ini bisa, Mas? Oke, pertanyaan Bianca itu juga tepat banget ya. Soalnya kalau biasanya kita kalau main smartphone, main game di smartphone kan kayak, oke, kita mau belinya smartphone gaming. Yes, tapi kalau tapi TV, kalau televisi kan kayaknya nggak pernah kedengaran televisi gaming kayaknya. TV gaming gitu, kayaknya nggak ada. Iya, nggak ada gitu kan. Nah, makanya Samsung itu tahu hiburan itu nggak cuma sekedar menonton, tapi juga bermain game. Apalagi tren gaming sekarang lagi ramai banget kan. Nah, itu dia. Makanya Samsung QLED Q7F 4K 2025 ini juga punya fitur gaming. Jadi salah satu yang dibawakan adalah Samsung Game Bar, kemudian juga Samsung Gaming Hub. Nah, ini canggihnya tadi pas kita coba itu, ketika kita colokin ke PS5 Pro, itu langsung si Samsung dia ngedetek konsol yang tersambung tuh apa, PS5 Pro. Dan fitur canggihnya lagi Bianca, tadi kalau dibilang 4K AI upscaling, di sini AI-nya main lagi loh. Oh, AI-nya ada lagi nih, Mas. Jadi kalau main game itu kan ada game balapan, ada game tembak-tembakan. Nah, di sini Samsung kemampuan AI-nya secara otomatis mendetek ini AI-nya gamenya game apa sih dia lagi baca, kemudian tahu oh ini ternyata game tembak-tembakan nih. Jadi canggih banget ya, Mas ya. Iya betul. Jadi gambarnya itu otomatis dibuat untuk kebutuhan main game tembak-tembakan. Misalnya gambarnya nggak gelap supaya musuh kelihatan, atau mungkin maunya game balapan yang terlihat kebut-kebutannya imersif. Dia akan selalu mengkalibrasi gambarnya, jadi mengotomatiskan kalibrasi warnanya. Jadi misal butuh cerah atau butuh gelap seperti itu. Nah, kemudian ada fitur lain namanya pengaturan latency. Apa itu, Mas? Jadi kalau latency ini agak teknis ya Bianca ya. Jadi latency itu adalah sebuah kecepatan koneksi antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Jadi kalau di sini adalah konteksnya televisi dengan konsol PS5. Nah, televisi Samsung ini jadi dia secara otomatis tahu bahwa oh ternyata ini kita sedang main game, artinya harus responsif. Jadi antara kita ngeklik atau mungkin mencet di controller PS5 sama gerakan yang muncul di televisi Samsung itu harus langsung langsung nyambung. Jadi sinkron ya? Sinkron, nah itu dia. Jadi itu fitur canggihnya dari AI juga. Jadi di sini dia bisa langsung otomatis, ini konsol lagi tersambung ke televisi, Samsung akan tahu latensi harus ditingkatkan nih. Tuh, dan sejumlah fitur-fitur gaming lainnya juga bisa ditemukan di nanti kita kasih lihat namanya Samsung Game Bar. Kemudian ada Samsung Gaming Hub. Nah, Samsung Gaming Hub ini salah satu yang menarik. Kenapa tuh Mas menariknya? Nah, karena Smart TV tadi disebut Bianca kan bisa connect ke internet juga, pasti dong. Pasti bisa. harus. Nah, Samsung Gaming Hub ini menyediakan fitur untuk bermain game secara online cloud gaming. Cloud gaming itu kalau Bianca pusing dan mungkin yang lain pusing newsliner, jadi gamenya itu nggak perlu diinstal dulu. Tapi karena gamenya ada di internet, enggak? Oh, jadi ada di internet. Jadi artinya kita tinggal asal kita sudah berlangganan layanan cloud gaming, kita cukup login, ya udah bisa langsung main game di sini tanpa harus download gamenya dulu atau beli gamenya dulu, gitu. Oke, jadi menarik sekali ya newsliners. Jadi
TV ini bisa menjawab kebutuhan untuk para gamers, betul ya Mas ya? Jadi bukan TV gaming, tapi ya buat gamers juga oke banget sih. Nah, Newsliners, jadi Samsung QLED Q7F 4K ini memang menjawab begitu untuk kebutuhan menonton, dan juga ada fitur AI serta bisa main game. Jadi seru banget nih. Terima kasih sekali Mas Daru buat hari ini, buat pembahasannya. Jadi sampai jumpa ya Newsliners di episode selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.